Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Alawi Pratama sedang mengikuti uji kom Bartalas yang diadakan oleh Loka Cakti pada siang hari ini. Saya sedang berjalan di perjalanan. Titik awal mulai saya ada di rumah dan berjalan menuju lokasi yang saya tuju, yaitu tempat bersejarah. Mulai dari jam 10 lewat 16 kita sudah jalan. Pada jam 10 lewat 21 ini baru perjalanan 6 sampai 7 meter. Masih sebentar guys. Dan perjalanan pengembaraan ini kurang lebih maksimal 45 km dan minimal 25 km yang telah ditentukan oleh admin Loka Cakti. Untuk pengembaraan ini saya lakukan pada siang hari karena kalau malam itu takutnya rawan, takutnya ada kejadian yang tidak enggak. Alhamdulillah saya sudah sampai Jalan Gede. Karena 20 menitan lah saya sudah berjalan ini di jalan sekitar 20 menitan guys. Dan masih lama. Tetap semangat aktivitas ini. Bukan aktivitas guys, jadi pengembaraan ini kita tetap semangat dan harus semangat pada tanggal 22 Oktober ini. Nah, di sini juga ada tokoh bersejarah yaitu Kyai Haji Mamung Nawawi yang lahir 19 tahun 1912 dan wafat tanggal tahun 1975. Dan dia juga mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Baqiyatu Sholihat. Tidak bisa masuk dikarenakan sedang ada santri yang sedang menjalankan hari santri. Dan dia juga mendirikan salah satu sekolah atau salah satu yayasan yang bisa disebut yayasan pendidikan Islam Al-Baqiyatu Sholihat yang biasa dipanggil Yaspia, sekolahan Yaspia. Sekolahnya tuh ada di depan nih guys. Nanti kita akan tunjukkan sekolahnya. Nah, di situ juga terdiri dari SMP, MTS, SMA, dan Madrasah Aliyah. Ini guys sekolahnya di depan. Ini sekolahnya juga guys. Alhamdulillah guys, kita sudah ada di depan sekolah Yaspia yang tadi saya bilang, yang didirikan oleh Kyai Haji Raden Mamung Nawawi pada tahun 1968, kurang lebih segitu guys. Dan dia juga mendirikan pondok pesantren Al-Baqiyatu Sholihat pada tahun 1938 kalau nggak salah guys, sekitar segitulah. Nah, beliau juga mendirikan pondok pesantren itu dibantu oleh ayahnya Kyai Haji Mamung Nawawi itu.
Dan sekolahnya lumayan besar guys. Dan di sini saya sedang istirahat sambil beli minum untuk keperluan nanti di jalan. Soalnya pada hari Rabu ini tanggal 22 Oktober bertepatan pada hari santri, banyak santri-santri yang keluar dari pondoknya guys untuk berjalan atau pawai. Nah, saya sudah lanjutkan perjalanan lagi untuk menuju lokasi. Sudah cukup istirahatnya untuk istirahat kali ini. Mudah-mudahan bisa mengisi tenaga saya supaya lebih semangat lagi dari sebelum-sebelumnya. Tetap semangat, 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 semangat. Alhamdulillah saya sudah menempuh jalan pengembaraan sekitar 10 kilo dan saya masih tetap semangat. Kebetulan sedang azan pada jam 11:42 ini. Kemungkinan saya akan istirahat dulu sebentar untuk melaksanakan sholat. Soalnya saya sendiri beragama Islam untuk melaksanakan sholat zuhur pada siang hari ini. Di depan saya ada masjid, kebetulan dekat sekali dan pas banget ada masjid di depan saya ini. Masjid Al-Barokah yang berada di Cilengsi, Situsari, Ciuncal, Situsari, Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholatnya. Saya kembali lagi untuk berjalan. Sekarang saya sedang beristirahat di Jalan Kapanunggal Bojong, Kecamatan Kapanunggal, Kabupaten Bogor. Saya sedang beristirahat dikarenakan cuaca pada siang hari ini sangat panas. Dan alhamdulillah tidak hujan, tidak mendung sedikit pun. Saksikan kelanjutannya sampai bertemu di video selanjutnya. Guys, alhamdulillah saya sudah makan dan kenyang, mantap. Habis makan kita langsung jalan lagi menuju lokasi. Dan sebelum itu saya juga ada capek nih guys, habis jalan makan, tapi tetap semangat karena habis makan itu kita menambah semangat. Supaya semangat kita tambah lagi, kita harus tetap semangat sampai ke tujuan. Semangat lagi, semangat guys. Nanti sebentar lagi, masih lama sih guys, diperkirakan jam 5 atau jam 4 lah. Jam 4 guys kita sampai ke tujuan. See you next time guys. Ketemu lagi guys, kita di jalan. Saya sudah sampai Jalan Gede. Bagian saya sudah jalan sekitar 25 km guys. Masih banyak sampai ke 45 km. Nah, di saya juga ada Koramil guys. Koramil 0621-04. Komando Distrik Militer 0621.
jalan guys, tetap semangat untuk menuju tujuan. Nah, di sampingnya ada polsek guys, polsek Kelapa Nunggal, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tuh guys, macannya beda lagi. Jadi pas yang pertama macannya belang, ini macan hitam. Saksikan saja guys kelanjutannya cerita kita. Guys, dikarenakan sedang azan dan sebentar lagi akan menunaikan sholat asar, saya akan beristirahat dulu guys di masjid yang terdekat ini guys. Seperti dimana ajarannya, jangan pernah meninggalkan sholat walaupun itu sedang ada di mana-mana. Ini masjidnya guys. Sholat dulu, setelah sholat masjid Jami Riyadul Jannah. Setelah sholat saya akan melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, saya akan beristirahat sebentar setelah menunaikan sholat. Nah, setelah sholat pada jam 3:19 ini, saya akan melanjutkan perjalanan menuju tempat atau lokasi yang saya tuju. Untuk lokasinya kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai ke tempat itu. Saksikan terus kelanjutannya, jangan sampai tidak. Panasnya sudah tidak panas seperti tadi lagi, sudah lumayan adem panasnya. Soalnya sudah jam 3. Halo guys, kita jajan minuman penambah imun ion, itulah imun ion tenaga. Dan di sini ada 2 jalan guys. Itu jalan pertamanya situ, jalan keduanya tengok. Saya tidak tahu guys mau kemana ini. Kita tanya dulu aja ke bapak-bapak yang ada di sini. Pak, maaf, untuk ke makam panjang Mbak Kolot Pidin mana? Kolot apa? Pidin, yang makam panjang itu. Makam panjang. Kolot Pidin. Nah, Aduh, nggak tahu. kalau kita di mana? di Cakung. Cakung. Oh. Cakung sono. Oh, berarti ke sono. Iya, kan? Iya. Yang ada pom bensin masuk kanan. Oh iya, kasih apa ya? Pom bensinnya sebelah kiri. Ya, makasih apa ya? Oh, jadi berarti kita ngambilnya jalan ke satu guys, ke sono loh. Nih gitu. Tuh, tadi saya habis dari sono. Yang nggak saya maksud tadi jalan ke satu, ini jalan keduanya. Nah, kita menuju jalan ke satu. Langsung aja. Sudah lumayan nih guys, kaki saya sudah goyang-goyang, tapi tetap semangat itu nomor 1. Tetap semangat guys. Nah, saya sudah dekat pom bensin guys, sebagaimana yang dikatakan bapak-bapak tadi atau tokoh masyarakat tadi. Ketika ada pom bensin, ini pom bensin nih guys, katanya kita belok ke kanan, berarti
itu gang, kita masuk ke sini, gang sini guys, Gang Cakung. Nah betul, tadi saya nanya soalnya jalan ke Cakung kemana Pak? Dia masuk sini, tuh ini Gang Cakung guys. Nah, gak lama dari sini kita akan menemukan tempat atau lokasi yang saya bilang tadi. Halo guys, kembali lagi sama saya Jad Alawi Pratama. Nah di sini sudah sampai guys. Doa ketika untuk ada doanya pemakaman, kita harus baca doa dulu guys. Baca doa dulu guys. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tempat pemakaman Mbah Kolot Pidin. Ini pemakamannya. Kebetulan pemakaman Mbah Kolot itu ada di depan. Nah di depan situ guys, depan situ. Kebetulan tadi saya sudah izin sama tokoh masyarakat atau warga sekitar, katanya kuncen yang aslinya itu tidak ada di sini guys. Jadi kuncen yang aslinya itu sedang ada di alamat aslinya guys, atau di rumahnya, yaitu di Bekasi. Kalau itu makamnya yang panjang itu biasa disebut sama warga sekitar atau tokoh masyarakat makam panjang. Guys, kembali lagi bersama saya. Jadi setelah saya berdoa tadi kepada mendoakan Mbah Kolot Pidin, saya bertanya kepada tokoh masyarakat yang ada di sini. Katanya makam Mbah Pidin ini sudah dijaga sekitar 9 generasi. Nah, yang berusia sekitar 500 tahun yang lalu lah. Tapi di situ ada bacaannya kata wafatnya Bapak Kolot Pidin itu pada tahun 1500 Masehi dulu. Nah, tadi saya niatnya ingin bertemu dengan kuncen atau tokoh masyarakat veteran yang bisa saya ajak ngobrol dan menanya-nanya tentang ini. Dikarenakan sudah bukan waktunya dan penjaganya juga yang memiliki wewenang lah di sini, yang memiliki wewenang di sini itu tidak ada di sini. Ya Pak, sudah pulang lah ke rumahnya. Yang rumah aslinya itu ada di Bekasi. Tokoh masyarakat itu kuncennya dari sini pulang ke Bekasi. Nah, tadi saya tanya-tanya dengan warga sekitar tentang sedikit sejarah Mbah Kolot Pidin, kan ya. Beliau ialah tokoh agama Islam yang pernah terkenal pada masanya untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
berkenalan, saling kenal satu sama lain. Jadi di sini saya sendiri sama Bapak Kuncen yang di sana. Jadi saya izin minta bervideo bareng dengan dia. Nah, dan tokoh masyarakat itu atau bapak itu tidak mengizinkan saya. Dalam kurung dia tidak mau kena video, tidak mau tersebar. Nah, jadi ini untuk estimasinya 45 km perjalanan, 7 jam 25 menit kurang lebih segitu. Jadi cukup sekian, udah jam 5, kita tadi berangkat jam 10 lewat dan sampai sekarang jam 5 lewat 24 dengan menempuh jalan 45 kilo dengan berjalan kaki. Cukup sekian uji kom Barat Alas pada saat ini. Mudah-mudahan saya selaku peserta yang bernama Jihad Alawi Pratama bisa lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Tentunya terima kasih juga untuk Oka Cakti yang sudah mengadakan event uji kom Barat Alas ini. Semoga Oka Cakti tetap jaya, tetap terus sukses, lebih maju dari ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan salam dari Bekasi, salam satu nyali Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai di sini aja guys.